Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasifah Hana Nur Adiningtyas, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika kelas reguler B dengan NIM P1337431220097. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai uji pemeriksaan kualitas air dengan metode MPN atau Most Probable Number yang terdiri dari 3 uji, yaitu uji penduga, uji penegas, dan uji pelengkap. Air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara biologi, salah satu syarat air bersih yang dapat dikonsumsi adalah tidak ditemukannya bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli juga termasuk bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, yaitu diare. Nah, air minum yang ideal seharusnya air minum yang jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi, yang umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform. Kehadiran bakteri coliform ini dapat ditemui salah satunya yaitu pada air minum. Nah, untuk melihat kualitas air dengan indikator coliform, maka diperlukan uji kualitatif dan uji kuantitatif bakteri coliform menggunakan metode MPN, Most Probable Number, melalui 3 tahapan, yaitu uji penduga, uji penegas, dan uji pelengkap. Pada penelitian kali ini menggunakan konsentrasi larutan 0,1 ml, 1 ml, dan 10 ml. Lalu, apa saja sih alat yang digunakan? Jadi, alat yang digunakan itu ada tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, Bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, rak tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan yang terakhir inkubator. Kemudian untuk bahan-bahannya yang digunakan adalah sampel air, bisa menggunakan air apa saja seperti air sumur, air keran, atau air minum isi ulang. Kemudian ada media lactosport atau LB. Kemudian ada media Brilliant Green Lactose Billboard atau BGLB. Lalu ada media Eosin Methylene Blue atau EMB. Kemudian ada Aquades, alkohol 96%, dan kapas. Nah, sebelum kita memasuki prosedur uji penduga, uji penegas, dan uji pelengkap, sebaiknya kita melakukan sterilisasi bahan dan alat terlebih dahulu. Yang pertama, uji penduga. Uji penduga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri coliform dalam sampel air. Hasil positif menunjukkan adanya gelembung yang dihasilkan pada tabung Durham. Namun, dinyatakan negatif apabila tidak terdapat gelembung gas di dalam tabung Durham. Hasil positif menunjukkan adanya fermentasi laktosa yang mengindikasikan adanya bakteri coliform dalam media lactosport yang terdapat dalam sampel. Untuk prosedur dari uji pendugaan, yang pertama, siapkan 9 tabung reaksi dan diatur letaknya pada rak tabung yang masing-masing diberi label, semisal A1, A2, A3, kemudian B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Langkah yang kedua, ambil media lactosport atau LB steril sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan ke masing-masing tabung reaksi. Langkah yang ketiga, setelah itu masukkan tabung Durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi dan pastikan tidak ada gelembung pada tabung Durham. Yang keempat,
tuangkan air sampel, misalnya air sumur, ke dalam media Lactosport atau LB menggunakan pipet tetes dengan volume yang berbeda-beda, yaitu 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml pada setiap 3 tabung reaksi. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu diinkubasikan 9 tabung reaksi tersebut pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang kedua ada uji penegasan. Uji penegasan merupakan uji untuk memperjelas hasil dari uji penduga dengan menggunakan media selektif pilihan Green Lactose Billboard. Uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya bakteri coliform pada sampel air dengan cara membedakan adanya gelembung atau tidak adanya. Apabila uji penegasan sampel air sumur menunjukkan hasil positif, maka akan dilanjut pada uji pelengkap. Namun, apabila pada uji penegas menunjukkan hasil negatif, maka tidak perlu dilanjut dengan uji pelengkap. Kemudian, prosedur yang dilakukan untuk uji penegasan yang pertama, masukkan media Brilliant Green Lactose Billboard sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu, masukkan tabung Durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi. Langkah yang kedua, ambil menggunakan pipet steril sebanyak 1 ml sampel positif dan masukkan ke dalam tabung reaksi PGLB yang sudah diinkubasi dalam media kultur laktosa. Kemudian, langkah yang terakhir, tabung kultur diinkubasikan pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang ketiga, uji pelengkap. Uji yang terakhir ini yaitu uji pelengkap. Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya bakteri Escherichia coli pada sampel dengan menggunakan media agar eosin methylene blue. Uji ini dinyatakan positif apabila pada cawan Petri ditemukan koloni yang berwarna hijau metalik. Kemudian, untuk prosedurnya, yang pertama, pijarkan jarum Ocel pada bunsan agar steril, lalu ambil sampel yang positif. Yang kedua, sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasi sebanyak 1% ke permukaan media eosin methylene blue secara zigzag. Kemudian, yang ketiga, inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Pertumbuhan koloni diamati pada media eosin methylene blue. Koloni yang menampakkan adanya kilau metalik hijau adalah koloni bakteri Escherichia coli. Nah, setelah semua pengujian selesai, ditentukan nilai NPN coliformnya berdasarkan tabel NPN. Nah, itu dia prosedur atau langkah-langkah dari uji pemeriksaan kualitas air dengan metode NPN. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk saat ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.